Ya, selamat siang sahabat Indonesia hebat. Saat ini saya akan menjelaskan materi SMP kelas 7 mengenai matematika mengenai bilangan. Bilangan adalah suatu konsep matematika di mana bisa dipakai untuk mengukur atau mencacah. Nah, struktur bilangan adalah sebagai berikut. Bilangan terdiri dari pertama bilangan kompleks. Nah, dari bilangan kompleks ini bilangan dibagi menjadi bilangan real dan bilangan imajiner. Bilangan real ini nanti terdiri dari bilangan pecahan dan bilangan bulat. Dari bilangan bulat ini nanti terbagi lagi menjadi bilangan negatif dan bilangan positif atau nanti disebut bilangan cacah. Dari bilangan cacah ini nanti dibagi lagi menjadi pertama bilangan asli, kedua bilangan nol. Nah, bilangan asli lagi nanti dibagi lagi menjadi bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima, dan bilangan komposit. Di sini nanti kita akan menjelaskan bilangan-bilangan sebagai berikut yang merupakan materi kelas 7 di semester awal ya. Pertama kita akan belajar mengenai apakah itu bilangan bulat, apakah itu bilangan negatif, apakah itu bilangan cacah, apakah itu bilangan asli, apakah itu bilangan nol, dan apakah itu bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima, dan bilangan komposit. Apabila kita membuat garis bilangan yang terdiri dari angka minus 8 sampai 8, maka bilangan bulat itu adalah bilangan dari angka minus 8 ke kiri sebelumnya sampai angka 8 ke sana. Jadi bilangan bulat itu adalah bilangan di sebelah kiri titik 0 dan di sebelah kanan titik 0. Nah, bilangan bulat ini dibagi lagi menjadi bilangan bulat negatif, yaitu dari sebelah kiri, dari titik 0 ke sebelah kiri, dan bilangan bulat positif atau disebut dengan bilangan cacah dari titik 0 ke 8. Nah, bilangan cacah ini terdiri dari bilangan 0 dan bilangan asli. Bilangan asli ini adalah bilangan mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kalau kita buat lagi definisinya, apakah itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan asli, ya, bilangan asli ini, plus bilangan 0 dan bilangan negatif. Bilangan asli dan bilangan 0 ini disebut juga dengan bilangan positif atau bilangan cacah. Kalau misalnya kita dan apabila kita buat dalam suatu himpunan, bilangan negatif adalah bilangan mulai dari minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, dan seterusnya ke sebelah kiri. Terus bilangan positif adalah mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan bilangan asli adalah bilangan mulai dari 1, 2, 3, 4. Bilangan ganjil dan bilangan genap. Apakah yang dimaksud bilangan ganjil? Bilangan ganjil ialah bilangan bulat yang tidak habis dibagi dengan 2. Nah, di sini bilangan yang tidak habis dibagi 2 adalah bilangan ganjil ya. Mulai dari angka 1. Angka 1 ini kalau dibagi 2 tidak akan habis ya. Angka 1 kalau dibagi 2 ini akan menjadi setengah. Jadi ini bukan bilangan bulat. Kalau 2 dibagi 2 menjadi 1. Jadi ini bilangan bulat dari angka 1. Angka 1 kalau misalnya dibagi 2 menjadi setengah. Angka 2 kalau dibagi 2 menjadi 1. 1 ini berarti
adalah bilangan ganjil. Dan 3 ini kalau misalnya dibagi 2 menjadi 1/2. Ini bilangan ganjil. Seterusnya adalah 5, 7, 9, 11. Nah, bilangan genap adalah bilangan bulat yang habis dibagi dengan 2. Kalau misalnya kita lihat di garis bilangan ini, bilangan yang habis dibagi 2 itu adalah, kalau 1, kalau dibagi 2 akan hasilnya setengah. 2 kalau dibagi 2 akan hasilnya bilangan bulat. 3 dibagi 2 bukan bilangan bulat. 4 dibagi 2 hasilnya akan 2. Jadi ini merupakan bilangan genap. Selanjutnya kita bicara mengenai bilangan prima. Definisi bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar daripada 1. Jadi posisinya lebih besar dari 1 di sini. Dan bilangan hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Kalau misalnya kita lihat angka 2 hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan 2. Angka 3 hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu angka 3. Angka 4 bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Dan angka 4 juga bisa dibagi lagi dengan angka 2 kali 2. Jadi ini bukan bilangan prima ya. Angka 4 bukan bilangan prima. Angka 5 hanya bisa dibagi 1 dengan bilangan itu sendiri, 5. Terus angka 6 bisa dibagi 1 dan dibagi bilangan itu sendiri 6, tetapi 6 ini bisa dibagi lagi menjadi 2 kali 3. Angka 7 hanya bisa dibagi dengan 1 dan 7 dan tidak bisa dibagi lagi. Angka 8 bisa dibagi 1 dan 8, dan 8 ini bisa dibagi 2 kali 4. 4 ini bisa dibagi lagi 2 kali 2. Jadi 8 bukan bilangan prima. Yang bilangan prima adalah di sini adalah 2, 3, 5, 7. Ya, ini bukan bilangan prima. Ini bukan bilangan prima. 9. 9 ini bisa dibagi 1 kali 9. Terus 9 ini bisa dibagi 3 kali 3. Jadi ini bukan bilangan prima. 10 ini bisa dibagi 1 dengan bilangan itu sendiri 10. Dan 10 ini bisa dibagi lagi menjadi 2 kali 5. Jadi 10 bukan bilangan prima. 11 hanya bisa dibagi 1 dan 11. 12 bisa dibagi 1 dan 12, bilangan itu sendiri. 12 ini bisa dibagi 3 kali 4. 4 bisa dibagi 2 kali 2. Jadi bukan bilangan prima. 13 ini hanya 1 dan 13. 4 ini bisa dibagi 1 kali 14. 14 bisa dibagi 2 kali 7 juga. Jadi ini bukan bilangan prima. Nah, selanjutnya langsung aja ya. 15 1/15 ini 3 dan 5. Ini 1/16. Ini bisa dikali 2 kali 8 dan seterusnya. Ini bukan bilangan prima. Ini bukan bilangan prima. Ini hanya bisa dibagi 1 sama 17. Ini bilangan prima. 18. Ini bisa 1 18. Ini 2 kali 9 dan seterusnya ya.
Nah, kalau misalnya dari angka 0 sampai 18, bilangan primanya itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Kalau kita lanjut, di sini akan menjadi 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 95, 30, 31, dan 37. Ya, bilangan primanya ya. Nah, kebalikan dengan bilangan prima, kita akan belajar mengenai bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan asli lebih besar dari 1 dan bukan bilangan prima. Terus dia merupakan faktorisasi bilangan bulat dan hasil perkalian dua bilangan prima atau lebih. Jadi maksudnya di sini ini lebih dari 1 sama ya. Faktorisasi bilangan bulat. Terus hasil perkalian dua bilangan prima atau lebih. Maksudnya kalau misalnya angka 4 ini itu terdiri dari beberapa faktor perkalian ya. Kalau 6 terdiri dari 1, 2, ini juga ya. Jadi secara gampangnya bilangan komposit adalah bilangan yang bukan bilangan prima yang lebih dari 1. Di sini yang komposit berarti 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36. Demikian penjelasan mengenai bilangan. Kita lanjutkan dengan contoh soal.